Selamat malam, terimalah salam damai dari saya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Dharma Karni Yudhistira dari Universitas Bina Perjuangan Karawang. Pada malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang Dharma Yatra yang akan dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama ada pengertian Dharma Yatra, yang kedua ada tempat Dharma Yatra, dan yang ketiga bagaimana prosedural Dharma Yatra pada masa pandemi. Oke, kita akan memulai di subtema yang pertama, yaitu pengertian Dharma Yatra. Kata Dharma Yatra terdiri atas 2 kata, yaitu Dharma dan Yatra. Dharma artinya kebenaran, dan Yatra adalah tempat di mana. Jadi Dharma Yatra adalah tempat yang berhubungan dengan kebenaran Dhamma yang perlu dikunjungi oleh umat Buddha, karena tempat Dhamma ini perlu dikunjungi. Kata Dharma Yatra sendiri lebih diartikan dengan berziarah ke tempat-tempat suci. Perlu kita ketahui bahwa kebiasaan berziarah ke tempat-tempat suci tersebut baru dilaksanakan jauh sebelum Sang Buddha Gautama wafat, yaitu pada zaman pemerintahan Raja Asoka. Sekitar 300 tahun setelah Buddha wafat, Raja Asoka adalah seorang raja yang dikenal sangat jahat dan kejam karena kebiasaannya menyerang dan menaklukkan negara lain sehingga banyak berjatuhan korban. Akan tetapi, setelah Raja Asoka mengenal menjadi pengikut Buddha, ia terkenal menjadi raja yang sangat baik dan penuh toleransi. Yang kedua, tempat-tempat Dharma Yatra. Tempat-tempat Dharma Yatra ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Taman Lumbini. Taman Lumbini ini adalah salah satu tempat Dharma Yatra yang sangat dihormati oleh umat Buddha sebagai tempat Dharma Yatra. Taman Lumbini sekarang dikenal sebagai Subutan Rumindei, Nepal. Sekitar 2500 tahun silam telah terjadi suatu peristiwa maha besar yang menggetarkan jagat raya, yaitu lahirnya seorang bakal Buddha Bodhisattva. Peristiwa itu terjadi pada saat bulan purnama di bulan Waisak pada tahun 623 sebelum Masehi. Bakal Buddha adalah putra Raja Suddhodana dari suku Sakya. Lumbini saat ini dilestarikan sebagai salah satu tempat ziarah umat Buddha. Banyak umat Buddha yang mengadakan perjalanan dan berziarah ke tempat ini sebagai penghormatan kepada Buddha. Di Taman Lumbini ini terdapat pilar setinggi 22 kaki yang didirikan oleh Raja Asoka dulu, yang dinamai Pilar Rumindei. Pilar ini dibangun untuk memperingati tempat kelahiran seorang manusia besar. Tak jauh dari situs tempat kelahiran Bodhisattva, terdapat sebuah vihara kecil yang bernama Vihara Mayadevi. Vihara ini dibangun sebagai penghormatan kepada ibunda Bodhisattva, yaitu Ratu Mahamaya. Taman Lumbini ini disebut juga sebagai salah satu saksi dari kelahiran seorang bakal Buddha. Lalu yang kedua ada Buddha Gaya. Buddha Gaya adalah tempat pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Buddha Gaya sendiri berada di pinggir sungai Niranjana yang sekarang telah kering. Dahulu, tempat ini adalah sebuah hutan yang dikenal sebagai masyarakat dengan sebutan Hutan Gaya. Namun, sejak pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di tempat tersebut, Hutan Gaya akhirnya populer dengan nama Bodh Gaya atau Buddha Gaya. Sekarang, di Buddha Gaya ini terdapat sebuah wihara yang bernama Wihara Mahabodhi yang menjulang setinggi 52 meter. Wihara ini merupakan wihara terbesar di India. Di sisi belakang bangunan dan barat bangunan wihara terdapat pohon bodhi yang diyakini merupakan turunan dari pohon yang menaungi pertapa Gautama bermeditasi dan mencapai Buddha. Di dekat pohon tersebut terdapat papan batu pasir berwarna kemerahan yang dipandang sebagai tempat duduk pertapa Gautama saat bermeditasi sebagai seorang Buddha. Selain wihara Mahabodhi, di Buddha Gaya juga terdapat pula wihara Sujata. Wihara Sujata ini tampak sederhana. Dalam wihara ini, biasanya para pesejarah membaca parita dan merenungkan kembali kisah yang telah terjadi di tempat itu hampir 2600 tahun. Di tempat ini pula, Sujata mempersembahkan nasi susu kepada pertapa Gautama sebagai makanan terakhirnya sebelum mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga ada Benares. Benares, atau sekarang yang disebut dengan Varanasi, merupakan tempat Dharma Yatra di India yang sangat terkenal dan dihormati oleh umat Buddha. Di tempat inilah Buddha mengajarkan Dhamma kepada 5 pertapa pada tahun 588 sebelum Masehi. Taman Rusa Sipatana, Benares, sekenar dikenal dengan nama kota Sarnath. Di kota ini terdapat stupa Damek yang dulunya bernama stupa Dhammacakka. Stupa ini dibangun oleh Raja Asoka. Selain itu, terdapat juga wihara yang bernama Mulaganda Kuti. Sarnath juga dikenal dengan pilar Asoka yang terbuat dari batu pasir. Pilar ini bermahkotakan 4 patung singa besar yang merupakan lambang dari Republik India. Bentuk roda seperti yang terdapat pada mahkota pilar ini juga menghiasi 3 warna bendera negara India. Pada pilar tersebut terdapat patahan dari titah raja yang berbunyi,
Tidak ada seorang pun yang boleh menyebabkan terpecah belahnya kubu para biku. Kalimat ini mengandung peringatan terhadap para biku dan bikuni yang untuk menjaga keutuhan sangga dan setia terhadap peraturan disiplin para biku dan bikuni atau yang kita kenal sebagai winaya. Yang keempat atau yang terakhir adalah kota Kusinara. Kota Kusinara ini adalah tempat yang bersejarah dalam kehidupan dunia. Monumen ini dibangun bertujuan untuk mengingatkan kepada dunia bahwa di tempat inilah Buddha mencapai parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi. Kusinara sekarang dikenal dengan nama Kusinagar. Kusinagar adalah tempat ziarah keempat untuk seluruh umat Buddha. Di tempat ini, dengan kasih sayangnya, Buddha mempersilahkan Subhada untuk bertemu dengannya. Subhada kemudian menjadi siswa terakhir yang ditahbiskan oleh Buddha sebelum Buddha merealisasi parinibbana. Di Kusinara inilah pada bulan Purnama Waisak tahun 543 sebelum Masehi, Buddha wafat. Setelah wafat, Buddha tidak lagi terikat pada tubuh fisiknya. Saat itulah, sambil berbaring di antara dua pohon salak kembar, Buddha mencapai nibbana tanpa sisa atau parinibbana. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita melakukan Dharma Yatra pada masa pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi di masa pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali kegiatan diberhentikan. Salah satunya termasuk beribadah di tempat umum. Namun, bagaimana cara berdharma yatra di masa pandemi? Menurut saya sendiri ada dua cara menurut saya. Yang pertama, kita bisa melakukannya di rumah dengan menggunakan objek puja seperti altar, dupa, rupang Buddha, dan lain-lain, menggunakan mantra yang dibacakan saat berdharma yatra. Lalu yang kedua, apabila kita memang ingin melakukan di wihara, pun juga bisa dengan cara tetap membacakan parita yang dibacakan pada saat Dharma Yatra dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang Dharma Yatra kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terimalah salam Dhamma dari saya. Namo Sanyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.